Dan berikut kabar terbaru para tokoh kasus dukun palsu yang pernah menghebohkan Indonesia. Eyang Subur. Di tahun 2013 silam, sosok Eyang Subur pernah menjadi sorotan yang menghebohkan tanah air. Saat itu, Eyang Subur dituduh melakukan praktik perdukungan dan penyimpangan dari agama Islam. Tudingan ini mencuat setelah seorang artis senior, yakni Adi Bing Slamet, melaporkan Eyang Subur ke polisi MUI hingga meminta perlindungan ke Komnas HAM. Selain itu, Eyang Subur juga dikabarkan telah menikah sebanyak 25 kali. Menurut kabar di tahun tersebut, pria berusia 75 tahun itu masih memiliki 7 istri yang bertahan. Namun saat ini, Eyang Subur hanya memiliki istri yang 4 orang yang tersisa, dan ke-21 istri sebelumnya diakui Eyang Subur sudah diceraikannya. Mengetahui rahasianya bisa memiliki istri banyak, Eyang Subur mengaku tidak memiliki trik khusus. Menurutnya, memiliki istri lebih dari satu itu termasuk amanah yang harus dijaga. Dirinya mengatakan jika ia tidak sembarangan memilih wanita untuk dijadikan istri. Menurutnya, istrinya tersebut berasal dari berbagai macam wanita. Ada yang perawan tua, ada yang sakit-sakitan, dan setelah menikah penyakitnya sembuh. Bahkan dari beberapa istrinya, Eyang Subur mengaku terpaksa menikahi mereka. Sehingga para istrinya itu pun memilih pergi dan bercerai dari Eyang Subur. Menurut pengacara para istrinya, dari 7 istri yang pernah ada, Eyang Subur dikaruniai 18 orang anak. Namun setelah lama tidak terdengar lagi beritanya, Eyang Subur beralih profesi sebagai YouTuber. Setelah perseteruan sengitnya dengan Adi Bing Slamet dan mantan muridnya, Eyang Subur langsung menghilang. Selama bertahun-tahun, Eyang Subur tidak pernah muncul lagi ke permukaan dan justru banting setir menjadi seorang YouTuber. Arya Wiguna. Selain berseteru dengan salah satu artis senior, Eyang Subur juga beradu argumen dengan seorang pria bernama Arya Wiguna. Arya Wiguna sendiri dikatakan merupakan mantan murid dari Eyang Subur itu sendiri. Meski begitu, Arya Wiguna tidak membantah ketenarannya saat berseteru dengan Eyang Subur. Dirinya mengatakan bahwa ketenarannya menjadi artis karena kondisi perseteruannya dengan Eyang Subur. Padahal saat itu ia tidak pernah terpikir untuk masuk ke dunia hiburan. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, jika artis itu ada 2 macam. Satu karena kondisi memang orang tersebut mau jadi artis, dan ada juga yang memang kondisi yang memaksa orang tersebut jadi artis. Selain itu, ia juga mengatakan jika ia termasuk dalam kondisi yang kedua. Namun sayangnya, ketenaran dari sosok Arya Wiguna tidak bertahan cukup lama. Dikatakan jika ia harus menerima bahwa karirnya di dunia hiburan justru harus turun secara drastis. Bahkan hingga saat ini, ia tidak pernah terlihat lagi di layar kaca televisi. Karena tidak pernah muncul lagi di layar kaca, dikatakan jika Arya Wiguna memiliki profesi lain untuk menyambung hidupnya. Menurut laporan, saat ini Arya Wiguna menjadi seorang disc jockey atau DJ. Hal ini terlihat lewat postingan seseorang yang menampilkan wajah Arya Wiguna yang menjadi bintang tamu dalam sebuah acara. Dalam acara tersebut terlihat Arya Wiguna yang berkolaborasi dengan DJ lain. Tentu saja profesinya ini membuat banyak orang terkejut, namun ia tetap menjalani pekerjaannya itu sampai saat ini. Dimas Kanjeng. Beberapa tahun lalu, nama Dimas Kanjeng Taat Pribadi berhasil menggegerkan Indonesia dengan aksinya dalam menggandakan uang milik para pasiennya. Dirinya mengenalkan diri sebagai Raja Baru di Nusantara, yang penobatannya berlangsung meriah dengan dihadiri sejumlah raja-raja di Indonesia. Entah dari garis keturunan raja yang mana, ia menobatkan dirinya sebagai raja di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, uang yang dimiliki oleh Dimas Kanjeng sangat banyak, entah dari mana dikumpulkannya. Tidak hanya itu, rumah milik Kanjeng Dimas Taat Pribadi juga mewah, menempati lahan seluas 2 kali lapangan sepak bola. Pria bertubuh gemuk ini juga memiliki sebuah padepokan dengan anggota atau santri yang berjumlah ratusan orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah laporan mengatakan, jika anggota atau santri yang ada di padepokan milik Dimas Kanjeng ini sudah menyetor sejumlah uang untuk digandakan. Meskipun dianggap sakti karena bisa menggandakan uang, namun semua itu hanyalah sebuah trik untuk membodohi para pengikutnya. Akhirnya semua kebohongan yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng berhasil terungkap, dan ia pun diadili dengan 4 dakwaan. Oleh karena itu, ia pun ditahan dan mendekam selama 20 tahun di lapas Porong Sidoarjo. Secara kumulatif, Dimas Kanjeng divonis 21 tahun penjara dalam 3 perkara yang menjeratnya. Untuk perkara penipuan uang 10 miliar, majelis hakim memvonis nihil alias tanpa hukuman. Penggugat dalam kasus ini adalah seorang wanita yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan majelis hakim, undang-undang tidak mengizinkan adanya hukuman kumulatif lebih dari 20 tahun.
Sementara itu, Dimas Kanjeng merasa bersyukur atas vonis nihil dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara penipuan 10 miliar rupiah, Ketua Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan bahwa Dimas Kanjeng telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, Hakim memvonisnya dengan vonis nihil karena Dimas telah secara akumulatif menerima hukuman penjara selama 20 tahun. Selain perkara penipuan 10 miliar rupiah, Dimas Kanjeng juga divonis 18 tahun penjara atas perkara pembunuhan terhadap Abdul Ghani, yaitu anak buahnya, di Pengadilan Negeri Probolinggo, plus tambahan 2 tahun penjara atas perkara penipuan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya memberi vonis nihil kepada Dimas Kanjeng. Menurut Ketua Majelis Hakim, hal tersebut sesuai undang-undang yang melarang memberikan hukuman secara kumulatif melebihi dari 20 tahun. Di saat sidang pemeriksaan saksi, salah satu pengikut Dimas Kanjeng mengatakan bahwa junjungannya tidak hanya mengeluarkan uang dari balik jubahnya, namun juga menu makanan seperti rawon, bakso, hingga soto. Mendengar kesaksian tersebut, Ketua Majelis Hakim berencana akan meminta Dimas Kanjeng memperagakan keahlian tersebut dalam sidang. Sayangnya sidang dibatalkan karena Dimas Kanjeng saat itu sedang sakit di rumah tahanan. Gatot Brajamusti. Beberapa tahun lalu, sosok pria bernama Gatot Brajamusti yang berprofesi sebagai pemain film dan guru spiritual berhasil menghebohkan tanah air. Hal ini karena ia disangkut pautkan dengan sejumlah artis senior lain seperti Reza Artamevia dan Elma Theana. Dikatakan jika sosok Gatot Brajamusti tersandung beberapa kasus seperti narkoba, senjata api ilegal, dan kepemilikan satwa langka. Selain itu, Gatot Brajamusti juga dijerat dengan kasus pelecehan seksual. Dirinya ditangkap polisi bersama penyanyi Reza Artamevia di Mataram, Nusa Tenggara Barat di tahun 2016. Ketika ditangkap, Gatot Brajamusti baru terpilih kembali sebagai Ketua Umum Parvi. Saat penangkapan dilakukan, Gatot Brajamusti diketahui memiliki dan memakai narkotika jenis sabu-sabu. Meskipun begitu, Gatot Brajamusti divonis hukuman atas 2 kasusnya, yakni kasus narkoba di Pengadilan Mataram dengan vonis selama 10 tahun dan kasus pelecehan seksual dengan vonis 9 tahun penjara. Dalam keempat kasusnya, jika ditotalkan, Gatot harus menjalani hukuman penjara selama 8 tahun yang divonis hakim dalam rentetan waktu sejak tahun 2016. Di awal Juli tahun 2018, ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gatot Brajamusti pernah terlihat dibantu kursi roda. Saat itu pergerakannya sudah tidak sempurna dan harus dibantu oleh kursi roda. Untuk menghadiri persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gatot Brajamusti harus dibawa menggunakan ambulans dari LP Cipinang. Selain itu, Gatot Brajamusti juga sudah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang karena stroke dan vertigo. Setelah beberapa tahun di dalam penjara, Gatot Brajamusti menderita penyakit stroke yang cukup parah. Selain itu, ia juga mengidap beberapa penyakit berbahaya lain seperti gula darah tinggi dan hipertensi. Setelah menderita beberapa penyakit tersebut, sosok Gatot Brajamusti dinyatakan meninggal dunia. Kepala bagian humas dalam penjara menceritakan kronologi meninggalnya pemain film dan guru spiritual satu ini. Dikatakan jika Gatot Brajamusti dinyatakan meninggal dunia di RSU Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur. Kepala bagian humas penjara mengatakan jika Gatot Brajamusti kondisinya menurun semenjak terkena stroke setahun belakangan ini di dalam penjara. Selain itu, ia juga menambahkan jika sebelum menghembuskan nafas terakhir, kondisi Gatot sangat menurun ketika sedang mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Lapas Kelas 1A Cipinang, Jakarta Timur. Selama setahun, mantan ketua Parvi itu mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Lapas Cipinang. Kepala bagian humas penjara juga menegaskan kalau Lapas Cipinang tidak berhenti melakukan perawatan kepada Gatot Brajamusti selama sakit.